Nomor satu, masyarakat adalah bagian dari kebudayaan. Kebudayaan lahir dari sumbangsih masyarakat terhadap kehidupan yang dijalani dalam memenuhi segala kebutuhannya, yang meliputi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Bagaimana mengatasi kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan atau mengelola kebutuhan yang terbatas untuk jangka waktu yang panjang adalah bagian dari buah kebudayaan yang lahir dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, maka fungsi budaya dalam masyarakat adalah untuk A. Berkomunikasi, B. Mengadaptasi keadaan, C. Berpikir, D. Berkarya, E. Interaksi. Jawaban C. Berpikir. Kata kunci soal adalah bagaimana mengatasi kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan atau mengelola kebutuhan yang terbatas untuk jangka waktu yang panjang adalah bagian dari buah kebudayaan lahir dalam kehidupan manusia. Ketika ada kata mengatasi kesulitan, berarti itu ada masalah yang harus dipecahkan. Di saat masalah itu dipecahkan, maka tingkat berpikir akan muncul. Jadi budaya masyarakat itu berpikir. Fungsi budaya dalam masyarakat adalah berpikir bagaimana cara memenuhi kebutuhan dalam hidup. 2. Manusia berinteraksi dengan yang lainnya. Keterjalinannya membentuk hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Terpenuhi segala kebutuhan adalah bagian dari keterhubungan ini. Keterhubungan ini terjalin atas A. Asas individualitas, B. Asas humanitas, C. Asas moralitas, D. Asas potensialitas, E. Asas sosialitas. Jawaban E. Asas sosialitas. Kata kunci soal adalah manusia berinteraksi. Jadi berinteraksi otomatis berkomunikasi dengan orang lain. Kita coba ya teman-teman bahas satu-satu pengertian dari masing-masing option. Yang pertama itu ada asas potensialitas. Apa itu? Berbagai potensi yang dimiliki oleh manusia yang memungkinkan mampu menjadi manusia. Jadi manusia itu mempunyai sebuah potensi, tetapi tidak memerlukan suatu sebab, yaitu pendidikan. Tidak harus mempunyai pendidikan, tapi mereka mempunyai potensi. Contohnya dalam aspek kesusilaan, manusia diharapkan mampu berperilaku sesuai dengan norma-norma moral dan nilai-nilai moral yang diakui. Ini adalah salah satu tujuan pendidikan atau sosok manusia ideal berkenaan dengan dimensi moral. Apakah manusia dapat atau mungkin dididik untuk mencapai tujuan tersebut? Jawabannya dapat mungkin, sebab manusia memiliki potensi untuk berbuat baik. Jadi dari segi sikap, tanpa harus mempunyai pendidikan, tapi bisa dirubah. Yang kedua, asas dinamika, yaitu manusia selalu aktif baik dalam aspek fisiologi maupun spiritualnya. Ia selalu ingin mengejar segala hal yang lebih dari apa yang telah mereka dapatkan. Ia berusaha mengaktualisasikan diri menjadi manusia yang ideal, baik dalam rangka interaksi atau komunikasinya. Jadi dari tujuan dari sudut pendidikan dilakukan dalam rangka membantu manusia agar menjadi manusia yang ideal. Di pihak lain, manusia itu sendiri memiliki dinamika untuk menjadi manusia ideal. Karena itu, dimensi dinamika mengimplikasikan bahwa manusia akan mampu untuk dididik. Yang ketiga, asas individualitas. Individu antara lain memiliki kesendirian, ia berbeda dengan yang lainnya, yang memiliki keinginan untuk menjadi dirinya sendiri. Pendidikan dilaksanakan untuk membantu manusia dalam mengaktualisasikan atau mewujudkan dirinya. Yang keempat, nah ini ya teman-teman, yang soal tadi, asas sosialita. Manusia itu makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Dengan kehidupan bersama dengan sesama akan terjadi hubungan timbal balik. Kenyataan ini memberikan
kemungkinan manusia untuk dapat dididik, sebab pendidikan itu dapat disampaikan melalui interaksi antar sesama. Dan dari interaksi itulah manusia dapat belajar secara langsung. Yang kelima, asas moralitas. Manusia memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena pada dasarnya manusia memiliki potensi untuk berperilaku baik atau buruk. Pendidikan hakikatnya bersifat normatif, artinya dilaksanakan dalam nilai dan sistem tertentu, serta diarahkan untuk menjadi manusia yang ideal, yaitu manusia yang sesuai dengan nilai atau norma yang bersumber dari agama maupun budaya yang diakui. Sudah paham ya teman-teman untuk asas-asas ini? 3. Kualitas sumber daya manusia merupakan bagian dari sumber data kependudukan. Penyebaran tercatat secara rinci dalam data kependudukan. Pekerjaan, pendidikan, serta jumlah anggota keluarga menjadi bagian yang tercatat dan terdata secara lengkap dan akurat. Ini adalah bagian dari A. Survei penduduk, B. Pencacahan penduduk, C. Sampel penduduk, D. Registrasi penduduk, E. Sensus penduduk. Jawaban E. Sensus penduduk. Pembahasan. Pengertian dari sensus penduduk adalah perhitungan jumlah penduduk secara periodik. Data yang dicapai biasanya tidak hanya meliputi jumlah orang, tetapi juga fakta mengenai misalnya jenis kelamin, usia, bahasa, dan hal-hal lain yang dianggap perlu. Nah, sensus ini dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 10 tahun. 4. Kebudayaan memiliki 3 unsur penting, waktu, ruang, dan peristiwa. Adalah 3 dimensi yang satu sama lainnya saling berhubungan. Ketiga dimensi tersebut berkaitan dengan kehidupan manusia. Kesatuan 3 dimensi waktu, ruang, dan peristiwa yang berkaitan dengan manusia dalam sejarah memberi pengertian bahwa A. Masyarakat manusia berada di tempat tertentu di dunia. B. Sejarah adalah peristiwa yang terjadi pada kurun waktu tertentu. C. Perubahan dan keberlanjutan peristiwa. D. Sejarah dibuat oleh manusia. E. Perubahan adalah hakikat sejarah. Jawaban E. Perubahan adalah hakikat sejarah. Pengertian dari budaya itu sendiri adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama sekelompok orang, serta diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya yang berkembang tidak lepas dari waktu, ruang, dan peristiwa. Ini merupakan kata kunci dari soal ya teman-teman. Dengan demikian, maka terciptalah suatu cerita atau sejarah masa lalu. Sehingga terjadilah hakikat sejarah atau yang disebut dengan hakikat sejarah. Apa itu? Sejarah peristiwa-peristiwa yang terjadi sejak masa lampau. Sejarah sebagai kisah peristiwa atau kejadian yang kejadiannya pada masa lampau ke dalam satu tulisan sehingga dibaca dengan lebih baik dan mudah dipahami. 5. Manusia hidup penuh kebutuhan. Kebutuhan yang harus dipenuhi mulai dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Mulai dari kebutuhan primer, sekunder, hingga tersier. Persaingan dalam pemenuhan kebutuhan ini menjadi bagian dari lingkup ekonomi yang menyita banyak perhatian para ahli untuk membuat berbagai teori dan strategi ekonomi. Kebutuhan manusia yang relatif tidak terbatas, sedangkan alat pemuas jumlahnya relatif terbatas. Ini adalah bagian dari A. Prinsip ekonomi, B. Motif ekonomi, C. Objek ilmu ekonomi, D. Tindakan ekonomi, E. Masalah ekonomi. Jawaban E. Masalah ekonomi. Kata kunci dari soal kebutuhan manusia yang relatif tidak terbatas, sedangkan alat pemuas jumlahnya yang relatif terbatas. Sehingga di sini nampak ada suatu masalah yang tidak mencukupi antara barang dengan manusia ya teman-teman. Sementara kita coba cari option A, B, C, dan D. Apa pengertian dari prinsip ekonomi? Yang pertama, yaitu prinsip ekonomi adalah prinsip tindakan dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil yang seoptimal mungkin. Contohnya,
menawar barang sebelum membelinya dengan harapan bisa memperoleh harga barang yang lebih murah. Itu prinsip ekonomi. Sedangkan motif ekonomi, setiap alasan atau dorongan dan kegiatan yang dilakukan seseorang atau badan untuk melakukan tindakan ekonomi. Contoh, motif dalam ekonomi adalah seorang petani tekun dan rajin agar panennya berhasil dengan baik. Seorang pemulung bekerja hingga malam agar penghasilannya bertambah. Kemudian ada objek kajian ilmu ekonomi adalah keseluruhan kegiatan perekonomian manusia, itu objeknya. Kemudian ada tindakan ekonomi, yaitu ada pertimbangan individu terhadap nilai pengorbanan yang harus dilakukan sebelum memperoleh yang diinginkan. Ada masalah ekonomi, nah ini dari soal ya teman-teman. Dapat diartikan sebagai semua problematika dan kesulitan yang dihadapi dalam ruang lingkup ekonomi atau yang berhubungan dengannya. Faktor-faktor pemicunya dapat beragam dan dapat berpengaruh terhadap kebijakan ekonomi yang ada. 6. Sejarah menyimpan banyak peristiwa. Peristiwa-peristiwa sejarah menjadi bagian catatan masa lalu yang dialami manusia. Karena begitu luas dan hampir tak terbatasnya materi yang menjadi objek studi sejarah, maka salah satu prinsip yang digunakan dalam penyusunan sejarah adalah A. Keberlanjutan, B. Akomodasi, C. Seleksi, D. Kronologis, E. Kategorisasi. Jawaban D. Kronologis. Pengertian dari sejarah adalah satu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyidikan dari beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan. Nah, dari penyelidikan yang dilakukan oleh para ahli itu harus sesuai dengan waktu. Tidak mungkin hari ini diteliti, kemudian masa lalu diteliti, sehingga kacaulah dalam sejarah. Dengan adanya kronologis urutan waktu, maka sejarah dapat tercipta dengan logika. Itu ya teman-teman. 7. Kesehatan penduduk terperhatikan dengan baik. Tingkat kemiskinan sedikit demi sedikit tertangani secara komprehensif. Produktivitas pembangunan pun berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Kondisi inilah bagian dari gambaran pertumbuhan penduduk baik di suatu wilayah yang ditandai dengan adanya A. Banyaknya angka kematian, B. Meningkatnya migrasi, C. Pengendalian jumlah kematian, D. Persebaran yang merata, E. Banyaknya angka kelahiran. Jawaban D. Persebaran yang merata. Persebaran yang merata menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk yang baik. Namun jika ekonomi atau kemiskinan, kesehatan, sarana prasarana tidak mendukung di daerah, maka otomatis penduduk akan menuju fasilitas yang memadai sehingga persebaran penduduk tidak seimbang dan tidak rata. Mungkin dari daerah-daerah tidak ada puskesmas, tidak ada rumah sakit, kemudian tempat belanja tidak ada, otomatis mereka akan mencari tempat-tempat yang ada seluruh kebutuhan dari mereka, sehingga daerah-daerah lain terjadi kekosongan atau ketidakmerataan dari penduduk. 8. Berkas dan catatan kependudukan bagian dari dokumen penting suatu wilayah. Petugas mendata setiap komponen yang terkait dengan penduduk. Sensus de jure yang dilakukan petugas ini adalah bagian dari sensus terhadap A. Warga masyarakat yang dijumpai petugas sensus, B. Semua penduduk yang dijumpai petugas sensus, C. Setiap penduduk berdasarkan data wilayah, D. Semua penduduk suatu daerah sesuai KTP, E. Warga negara asing yang dijumpai petugas. Jawaban C. Setiap penduduk berdasarkan data wilayah. Pembahasan pengertian dari sensus de jure adalah sensus yang dilakukan berdasarkan tempat tinggal. Orang yang diakui sebagai penduduk dalam sensus de jure adalah orang yang memiliki kartu tanda penduduk atau KTP. Turis atau wisatawan tidak tercatat sebagai penduduk negara tersebut. 9. Ilmu ekonomi merupakan studi tentang perilaku orang dan masyarakat dalam memilih,
menggunakan sumber daya yang langka dan yang memiliki beberapa alternatif penggunaan untuk dapat memproduksi berbagai komoditi, kemudian menyalurkannya, baik saat ini maupun di masa depan, pada berbagai individu dan kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. Berdasarkan ilmu ekonomi tersebut, maka pernyataan yang sesuai adalah A. Motif utama tindakan konsumsi adalah memperoleh kepuasan. B. Prinsip ekonomi hanya bisa diterapkan di bidang ekonomi. C. Orang kaya tidak perlu menerapkan prinsip ekonomi. D. Motif ekonomi tidak mempengaruhi tindakan ekonomi. E. Hanya orang miskin yang menerapkan prinsip ekonomi. Jawaban A. Motif utama tindakan konsumsi adalah memperoleh penghasilan. Kata kunci dari soal, perilaku orang dan masyarakat dalam memilih. Tujuan seseorang untuk memilih adalah untuk memperoleh kepuasan. Itu ya teman-teman, misalnya ketika seorang produsen memproduksi HP, nah HP-nya dibuat secanggih mungkin. Mungkin dari kamera 1 menjadi 2, menjadi 3, menjadi 4, dengan tujuan pelanggan atau konsumen merasa puas, karena konsumen memang mencari kepuasan dalam memilih suatu barang. 10. Ilmu pengetahuan selalu terus berkembang memberikan dampak positif dan negatif dalam kehidupan manusia. Penggunaan ilmu pengetahuan oleh manusia berpengaruh pada dampak yang akan dicatat oleh manusia itu sendiri. Dari perkembangannya itulah kita dapat membedakan bahwa ilmu pengetahuan bercirikan A. Sistematis, B. Mandiri, C. Acak, D. Tertutup, E. Terbuka. Jawaban A. Sistematis. Kata kunci dari soal yaitu ilmu pengetahuan berdampak positif dan negatif. Itu merupakan sebab akibat. Sedangkan pengertian dari sistematis adalah segala usaha untuk menguraikan dan merumuskan sesuatu dalam hubungan yang teratur dan logis, sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu, mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut objeknya. Sini sudah paham ya teman-teman? Demikian teman-teman untuk part 4 ini. Bagi teman-teman merasa bermanfaat video ini, silahkan di-subscribe dan bunyikan tanda loncengnya supaya teman-teman bisa mengetahui video berikutnya. Semoga membantu, semoga lulus dengan hasil yang memuaskan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.